kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum Pak Marajal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sebentar ini Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Gimana Gimana? kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wika, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Ya ini Pak, saya ingin melakukan wawancara beberapa pertanyaan tentang pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik. Ya. Gimana Pak? Bisa? Baik, nanti selama saya bisa membantu, saya akan membantu Bu Ika untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Bu Ika. Selama menjadi kepala sekolah ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu rujukan moral? Baik Bu Ika, begini, jadi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi apa sih penyebab dari permasalahan yang atau kasus yang terjadi. Nah, dari penyebab-penyebab itu kemudian saya menyimpulkan bahwa kasus ini masuk ke dalam dilema etika dan masuk ke dalam rujukan moral seperti itu. Ya Pak. Jadi selama memimpin SDN Gerunung ini pernah tidak Pak Marajal menemui atau menghadapi suatu permasalahan tentang dilema etika atau yang berkaitan dengan rujukan moral? Ya, jadi ini apa namanya kasus yang terbaru seperti itu Bu Ika. Jadi ada salah satu guru di sekolah saya, dia itu guru mata pelajaran muatan lokal seperti itu. Jadi ibu guru ini sering tidak masuk seperti itu atau meninggalkan jadwal pelajarannya, tidak masuk di jadwal pelajarannya. Setelah saya mencari tahu seperti itu, ternyata permasalahannya adalah ibu guru ini tidak masuk karena di rumahnya ada pekerjaan di sawah seperti itu, baik melalui menanam padinya, kemudian dia memanen padinya seperti itu. Jadi kalau di setiap kegiatan panen atau menanam padi itu dia sering tidak masuk sekolah seperti itu. Jadi tidak masuk di jam pelajarannya seperti itu. Kemudian bagaimana Bapak mengatasi permasalahan tersebut? Terkadang saya memanggil langsung ibu guru ini. Kemarin saya panggil langsung, bertemu dengan saya. Kemudian saya juga melakukan atau membuka di rapat dewan guru seperti itu, karena berkaitan juga dengan guru-guru yang lain, termasuk guru-guru kelas seperti itu. Begitu yang saya lakukan untuk menyelesaikan atau menyelesaikan permasalahan dari ibu itu seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus yang terdapat dua kepentingan yang sama benar, nah itu bagaimana? Seperti yang saya sampaikan tadi Bu Ika ya,
Jadi saya tidak mengambil keputusan sendiri seperti itu. Jadi kadang melalui rapat rapat dewan guru, saya memanggil guru itu atau kita buka di rapat dewan guru, kemudian kita mencarikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh guru itu. Jadi benar-benar keputusan yang kita ambil itu berpihak seperti itu, baik untuk gurunya maupun untuk sekolahnya seperti itu. Kemudian selama ini ada langkah-langkah yang biasa dilakukan sebelum mengambil keputusan atau sebelum memutuskan untuk mengadakan musyawarah guru? Jadi saya kan mengidentifikasi dulu ya, malah mencari tahu kenapa sih ibu guru ini tidak masuk seperti itu. Kemudian saya memanggil secara khusus dulu, bertemu dengan saya. Nah, setelah saya mengetahui permasalahannya, karena juga kan melibatkan ke guru-guru yang lain seperti itu. Jadi baru ketika saya mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh ibu guru ini, maka saya membawa permasalahan ini ke rapat dewan guru seperti itu untuk kita sama-sama mencarikan solusi, dan solusi itu yang kita jadikan sebagai sebuah keputusan seperti itu. Iya, keputusan bersama seperti itu. Jadi dalam menangani kasus ini hal-hal efektif apa yang dianggap dalam pengambilan keputusan ini? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita bermusyawarah seperti itu. Kalau menurut saya yang paling efektif itu adalah bermusyawarah, karena ketika kita bermusyawarah maka keputusan yang kita dapatkan itu adalah keputusan bersama, menjadi solusi bersama seperti itu, baik untuk gurunya tersebut maupun untuk pihak sekolah. Nah, waktu itu kita menawarkan seperti itu kepada guru tersebut agar tetap masuk di kelas seperti dengan cara ketika kegiatan panen atau menanam padi tersebut, ibu guru ini meminta pergantian jadwal seperti itu, minta ke guru kelasnya. Makanya setiap ketika menyelesaikan permasalahan ibu ini, saya libatkan juga guru-guru yang lain di forum dewan guru melalui musyawarah tadi. Itu yang paling efektif kalau menurut saya seperti itu. Nah, selama menangani kasus untuk mengambil keputusan, ada tantangan atau tidak? Ya, jadi tantangannya mungkin ini Bu Ika ya. Jadi tantangannya adalah ketika kadang memaksakan gitu ya, dia juga butuh untuk hidup seperti itu kan. Nah, jadi butuh untuk hidup, di satu sisi juga kewajiban dia sebagai guru kadang rasa tidak enak seperti itu, akan menghalangi istilahnya kan. Makanya kita carikan solusi terbaik buat dia. Ketika yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa ketika dia melakukan panen maka mintalah pergantian jadwal. Nah, terkadang kalau hal-hal berkaitan dengan hal yang sama-sama benar seperti itu, maka ada rasa canggung dalam diri saya untuk memberikan sebuah keputusan. Jadi selalu saya bawa ke ke forum musyawarah sehingga menjadi solusi yang terbaik buat semuanya seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaian kasus ataukah menyelesaikan langsung di tempat seperti itu? Jadi kalau di sekolah SD Negeri Gunung ini memang tidak ada jadwal, tetapi yang saya sampaikan tadi bahwa semua permasalahan kadang saya bawa ke forum rapat dewan guru seperti itu. Ketika saya mengambil keputusan, memang tidak ada jadwal yang pasti, tidak ada jadwal yang terjadwal, tapi selalu saya bawa ke forum, istilahnya insidental lah. Ketika ada masalah, saya mengajak teman-teman untuk rapat dewan guru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian ada atau tidak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Tentunya sangat banyak seperti itu dari teman-teman guru gitu, seperti karena kita kan seperti yang saya sampaikan tadi melalui forum rapat dewan guru, jadi masukan-masukan dari Bapak Ibu guru itu sangat membantu saya dalam mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Kemudian dari semua yang telah Bapak sampaikan dan pernah alami, pembelajaran apa kira-kira yang dapat dipetik dari pengalaman dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, kalau menurut saya adalah ketika kita mengambil sebuah keputusan harus melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, guru. Kalau bermasalah dengan
permasalahan itu berkaitan dengan murid, orang tuanya, komite sekolah, seperti itu kita libatkan semua dalam menentukan sebuah keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil itu meminimalisir kontra seperti itu. Jadi keputusan yang kita ambil itu lebih besar dominannya diterima oleh semua seperti itu. Ya mungkin itu saja Bapak, beberapa pertanyaan. Terima kasih sudah sharing-sharing Sama-sama, pengalaman Ika. dan juga solusinya untuk mengambil keputusan. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah berkunjung ke sekolah saya seperti itu. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.